Halo teman-teman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen operasi. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami, Tabah Rusmini, Muhammad Tufatul Adzkia Zanwar, Laili Hartiningrum, Rahaden Zain Abiyu, dan Roni Abdi Firmansyah. Mari kita lanjut. Sebelum masuk ke materi, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu apa itu manajemen operasional. Manajemen operasional adalah salah satu cabang ilmu manajemen yang mempelajari tentang bagaimana mengelola proses produksi atau operasi dalam suatu organisasi. Manajer operasional bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan proses produksi atau operasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Pada video kali ini kita akan membahas pokok pembahasan tentang manajemen operasional. Yang pertama, apa itu ruang lingkup manajemen operasional? Kedua, aspek ruang lingkup manajemen operasional. Ketiga, fungsi ruang lingkup manajemen operasional. Keempat, perencanaan sistem produksi dalam ruang lingkup manajemen operasional. Dan yang kelima, pengendalian produksi ruang lingkup manajemen operasional. Apa itu ruang lingkup manajemen operasional? Ruang lingkup manajemen operasi secara umum berkaitan dengan pengoperasian sistem operasi, pemilihan dan persiapan sistem operasi yang dilakukan pada organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup manajemen operasi menurut Martin yang diterjemahkan oleh Manahan Tampu Bolon, 2018, yaitu mencakup perancangan atau penyiapan sistem produksi dan operasi, serta pengoperasiannya dari sistem produksi dan operasi. Aspek ruang lingkup manajemen operasional. 1. Aspek struktural. Membangun sistem manajemen operasi dan interaksi satu sama lain. 2. Aspek fungsional. Komponen struktural, perencanaan penerapan, pengendalian dan perbayakan agar diperoleh kinerja optimum. 3. Aspek lingkungan. Sistem manajemen operasi memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Manajemen operasional adalah salah satu cabang ilmu manajemen yang mempelajari tentang bagaimana mengelola proses produksi atau operasi dalam suatu organisasi. Manajemen operasional bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan proses produksi atau operasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi ruang lingkup manajemen operasional dapat dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, fungsi pengadilan. Oke, selanjutnya kita membahas apa itu? Perencanaan sistem produksi dalam ruang lingkup manajemen operasional. Perencanaan sistem produksi adalah salah satu fungsi utama manajemen operasional yang bertujuan untuk menentukan apa yang harus diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, dan kapan harus diproduksi. Perencanaan sistem produksi mencakup berbagai aspek, yaitu perencanaan produk, yaitu proses menentukan apa yang harus diproduksi, termasuk jenis, kualitas, dan spesifikasi produk. Perencanaan kapasitas, yaitu proses menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Perencanaan lokasi, yaitu proses menentukan lokasi yang tepat untuk pabrik atau fasilitas produksi. Perencanaan layout, yaitu proses merancang tata letak pabrik atau fasilitas produksi. Perencanaan jadwal, yaitu proses menentukan jadwal produksi yang optimal. Perencanaan sistem produksi yang efektif dapat membantu organisasi untuk mencapai berbagai tujuan, seperti memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, apa itu pengendalian produksi ruang lingkup manajemen operasional? Pengendalian produksi adalah salah satu fungsi utama manajemen operasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian produksi mencakup berbagai aspek, yaitu pengukuran kinerja, analisis kinerja, dan tindakan korektif. Pengendalian produksi adalah salah satu fungsi penting manajemen operasional yang dapat membantu organisasi untuk mencapai berbagai tujuan.
Kita lanjut membahas tentang contoh proyek energi terbarukan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Untungnya, sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin
Di masa depan, kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga, sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Gimana? Seru kan mengenal energi terbarukan? Oke, kesimpulan daripada intinya ruang lingkup manajemen operasional penting untuk diterapkan karena melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan sehari-hari dalam suatu organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sehingga tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Sekian, terima kasih telah menonton video, semoga bisa memahami apa yang kami sampaikan.